Bapak Ibu Saudara, istri saya kalau nyuci piring, istri saya kalau nyuci pakaian, selalu dia mendengarkan dan membuka lagu-lagu yang sudah dinyanyikan oleh Grace untuk menjadi suatu kekuatan, ya, kekuatan yaitu dalam hidupnya. Ya namanya orang hidup tidak pernah lepas dari apa? Aktivitas. Banyak aktivitas yang membosankan dalam kehidupan kita. Tapi pada saat kita melakukan aktivitas disertai dengan apa? Ya puji-pujian yang indah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita akan melakukan aktivitas itu dengan apa? Sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya yang sedemikian baik yaitu dalam kehidupan kita. Banyak orang mengaku dirinya sebagai orang Kristen. Bahkan terlebih dari itu mulai turun-temurun dari nenek moyang. Karena nenek moyang Kristen, orang tua Kristen, anaknya juga Kristen. Bahkan terlebih dari itu dibuktikan dengan apa? KTP-nya Kristen. Jangan sampai dirinya Kristen tapi KTP-nya, agamanya lain. Banyak juga mereka yang menyangkal dia. Dan banyak juga mereka yang meninggalkan dia. Karena mereka tidak mengenal dia dengan benar. Karena mereka tidak mengenal dia yaitu dengan sungguh-sungguh. Siapakah dia? Dia tidak pernah menulis lagu, tapi ada ribuan lagu ditulis tentang dia. Dia tidak pernah menulis satu buah buku pun, tapi jutaan buku yaitu ditulis tentang dia. Dia bukan seorang panglima perang. Tapi ada jutaan orang di muka bumi ini menyatakan diri sebagai prajurit-prajuritnya. Siapa dia? Dia adalah Kristus. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini, tema firman Tuhan yang berjudul Knowing Christ. Itu bahasa Maduranya, knowing Christ. Bahasa Indonesianya yaitu mengenal Kristus. Siapa Kristus itu? Dia adalah Allah, Allah anak. Di samping Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Namun pada saat pagi hari ini kita akan lebih mengenal, lebih dalam siapa sebenarnya Allah anak itu. Yaitu Kristus. Seperti apa yang terdapat yaitu dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai pasal yang keempat ayat yang pertama. Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai pasal yang keempat ayat yang pertama. Yang sudah menemukan katakan amin. Halo? Ada amin? Ya, kalau sudah ada amin berarti sudah menemukan. Kalau belum amin ya masih cari-cari. Ya, ada juga yang mencari di perjanjian lama. Sampai jambul uwanen dan sampai seperti saya nggak akan pernah ketemu. Ya. Filipi pasal yang ketiga ayat 10
sampai pasal yang keempat, ayat yang pertama. Kita akan membaca bersama-sama dengan suara yang seru dan lantang. Kita baca mulai ayat yang ke-10, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang terkasih. Berbahagialah orang yang membaca merenungkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus kurang lebih yaitu pada tahun 61, yaitu pada saat Rasul Paulus berada di penjara Roma. Dan di samping itu, surat Rasul Paulus ini ditulis yaitu supaya apa? Jemaat yang ada di Filipi itu senantiasa apa? Dikuatkan. Yang walaupun dia sering menghadapi yaitu suatu tekanan. Baik tekanan yang dari dalam maupun tekanan yang dari luar. Rasul Paulus menuliskan hal ini.
yaitu kepada jemaatnya yang ada di Filipi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mohon operator yaitu ditayangkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu ada beberapa arti, yaitu mengenal. Arti mengenal, yaitu ada beberapa pengertian, yaitu arti mengenal. Yang pertama, mengenal yaitu belajar untuk mengetahui. Belajar untuk mengetahui, bahasa Maduranya itu apa? Knowledge. Ya, yaitu pengetahuan. Belajar untuk mengetahui segala sesuatu yang dapat kita ketahui. Ya, itu mengenal. Dan di samping itu ada juga untuk dikenal maupun terkenal. Yaitu untuk mengenal. Ya. Untuk dikenal dan menjadi terkenal. Dan yaitu belajar, yaitu untuk mengerti. Belajar untuk mengetahui, belajar yaitu untuk apa? Dikenal dan menjadi terkenal, dan belajar yaitu untuk mengerti. Mencoba yaitu mendekatkan diri, yaitu supaya menjadi akrab. Bapak Ibu Saudara, pernahkah hal-hal seperti ini Bapak Ibu Saudara lakukan? Entah itu kepada tetangga, samping, kiri, kanan kita, kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GKRI ini, untuk belajar demikian rupa, mengenal yaitu satu dengan yang lain. Karena kalau di gereja-gereja lain itu udah selesai beribadah ya sudah, langsung cepat-cepat duluan keluar pintu dan starter mobil dan udah. Tapi kalau di sini enggak ada. Kalau di sini yaitu apa? Belajar sedemikian rupa untuk apa? Saling mengenal satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa sih sebenarnya yang ingin kita kenal? Banyak orang mengenal, yaitu Yesus Kristus. Pertama, yaitu sebagai tabib. Dia adalah tabib. Dia adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, dan keberadaannya yaitu 24 jam, yaitu on call. Siap kapanpun, dimanapun kita berada. Bahwa tabib yang ajaib itu sanggup kita apa? Panggil dan kita datangkan. Yaitu dalam kehidupan kita. Pada saat kita menghadapi yaitu sakit penyakit dalam kehidupan kita. Entah itu sakit jasmani terlebih yaitu sakit rohani. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang tidak sanggup untuk menghadapi apa? Sakit jasmani ini. Kenapa? Karena ada penyakit rohani yang terlebih dulu sulit untuk diatasi. Sehingga banyak juga orang yang berusaha sedemikian rupa. Karena sakit jasmani yang tidak kunjung sembuh-sembuh, akhirnya apa? Karena sudah putus harapan. Dokter satu, dokter ini, dokter yang lain. Dokter yang ada di dalam negeri maupun dokter yang ada di luar negeri. Sekalipun tidak mampu untuk apa? Memberikan kesembuhan. Penyakit jasmani ini akhirnya apa? Selamat tinggal Tuhan Yesus. Ada yang terjun dari apa? Ya, mungkin apartemen atau dari hotel atau apa. Mungkin ada juga yang gantung diri di bawah pohon toge.
tahu pohon toge? Pohon cambah. Kok bisa? Iya, ini pohon toge, di bawahnya itu ada sumur. Gantung diri di situ. Bapak Ibu Saudara, mari kita undang. Yaitu tabib yang ajaib itu, yaitu dalam kehidupan kita. Setiap saat, setiap waktu. Apapun yang menjadi penyakit dan penderitaan dalam kehidupan kita. Saya sering protes pada Tuhan. Tuhan, saya sudah setia melayani Tuhan. Bahkan sudah mulai SMP, saya sudah melayani Tuhan. Nah, kalau dihitung sampai sekarang ini sudah berapa puluh tahun, 40 tahun lebih saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Tapi kenapa? Kok Tuhan memberikan suatu tantangan dalam kehidupan saya? Yang saya ketahui pada saat saya naik pangkat mayor, yaitu tahun 2002, nah di situ diketahui saya mempunyai apa? Gudang gula. Pada waktu itu dicek urikes, waktu itu gula saya itu hanya berapa ya? 450. Hanya 450. Mungkin karena masih sehat, kuat, ya kan? Enggak terasa. Sampai sekarang saya harus apa? Terus kontrol tiap bulan. Harus minum obat. Saya sampai protes buat Tuhan. Tuhan apalagi ya yang akan Tuhan berikan kepada saya? Benar Tuhan memberikan apa? Saraf kejepit. Dan dokter sudah memanggil saya. Pak, hari Senin masuk. Selasa dioperasi. Tapi ada juga tetangga dan teman-teman lain menganjurkan, Pak kalau bisa jangan dioperasi. Karena apa? Pengalaman ini ya 50-50. Kadangkala sembuh, kadangkala tidak. Tapi lebih banyak tidaknya daripada sembuhnya. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kekuatan kepada saya. Yang walaupun kadangkala habis bangun tidur langsung meringis-meringis. Bapak Ibu Saudara. Tapi saya yakin bahwa saya mempunyai dokter yang ajaib. Kalau Tuhan tidak bisa memberikan kesembuhan sakit penyakit dalam kehidupan saya, paling tidak sakit rohani saya ini apa? Bisa tersembuhkan. Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan ya, rohani saya. Karena dia adalah juru selamat. Bukan hanya dia menyelamatkan tubuh, jiwa kita, tapi terlebih dia menyelamatkan yaitu roh kita. Karena tubuh ini lambat laun akan apa? Usang. Lambat laun akan kelihatan, lambat laun akan luntur kekuatannya. Tetapi roh ini lambat laun akan semakin kuat. Akan semakin kuat yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia adalah pemberi berkat yang melimpah. Sekali lagi, dia adalah pemberi berkat yang melimpah, unlimited debit card. Lebih-lebih. Dan dia adalah penghibur dan sumber damai sejahtera yang tidak terbatas. Dan dia adalah raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara, pada saat pagi hari ini kita akan belajar kepada Rasul Paulus. Yaitu mengenal Kristus lebih dalam. Mengenal Kristus yang benar. Seperti apa yang diungkapkan yaitu di dalam ayat 10 dan ayat yang ke-11. Pernyataan kerinduan Paulus
pernyataan kerinduan Paulus yaitu untuk mengenal daripada Kristus. Ini adalah permohonan dari Rasul Paulus, yaitu dari relung hati yang paling dalam, yaitu untuk mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa mengenal Kristus itu tidak sama dengan mengetahui kehidupan historisnya. Kehidupan sejarahnya yang walaupun banyak orang-orang lain termasuk saudara kita, saudara sepupu. Mereka protes kepada apa? Keberadaan Alkitab kita. Historis daripada Yesus Kristus. Kemana Yesus Kristus setelah umur 12 sampai umur yang ke 30 tahun. Kok enggak dijelaskan dalam Alkitab? Berarti kitabnya orang Kristen itu enggak valid. Banyak yang protes seperti itu. Apa artinya kita menyelidiki sejarah-sejarah, mengetahui sejarah-sejarah. Ini bukan salah satu cara, yaitu untuk mengenal Kristus lebih dalam, mengenal Kristus yang benar. Mengenal Kristus yaitu tidak sama dengan mengetahui doktrin yang benar mengenai Kristus. Dan mengenal Kristus tidak sama dengan mengetahui teladan moralnya, yang tidak sama dengan mengetahui pekerjaan besarnya. Kita dapat mengatakan bahwa kita mengenal seseorang karena kita benar-benar berbincang yaitu dengannya. Kita berbicara dalam hubungan yang baik dengan orang tersebut. Bapak Ibu Saudara, saya mengenal Pak Franky bukan karena beliaunya baik, bukan karena beliaunya setiap saat sering mentraktir saya. Bukan. Saya mengenal beliaunya lebih dalam karena apa? Ya beliaunya itu adalah apa? Besan saya. Ada enggak Bapak Ibu Saudara yang tidak mengenal besan Bapak Ibu Saudara? Ada, tapi di sini enggak ada, tempat lain yang ada. Ya sudah, wong namanya anak saya kawin dengan dia, keinginannya dia sendiri, kok ya udah biar aja. Saya enggak cocok, saya enggak setuju dengan orang tuanya. Boro-boro mengenal. Mungkin tahu aja buang muka. Enggak tahu mukanya ini dibuang kemana. Kalau mukanya ini dibuang, lalu mukanya ini diganti apa? Ganti tameng, ganti topeng. Bapak Ibu Saudara, saya mengenal beliaunya. Karena apa? Dia adalah besan saya. Selalu ngobrol, selalu mengisi, saling membicarakan satu dengan yang lain. Saya senang, saya bangga punya mantu seperti Grace. Karena apa? Tidak ada duanya Grace ini. Kalau ada duanya berarti kembar ya Grace ya. Tidak ada, satu-satunya dia itu. Mantu saya yang baik. Mantu saya yang cantik, mantu saya yang pinter menyanyi muji Tuhan. Makanya saya senang, saya bangga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat berkata bahwa kita mengenal seseorang karena kita telah mengabdikan hidup kita kepadanya dan hidup bersamanya setiap hari, berbagai setiap keadaan seperti dalam sebuah pernikahan. Bapak Ibu Saudara kenal dengan suami istri Bapak Ibu Saudara? Tapi ada juga yang enggak kenal. Boro-boro Pak, wong saya nikah aja dipaksa. Itu kemauan daripada apa? Orang tua. Pokoknya saya
jodoh ya sudah. Masa masih ada zaman sekarang ini seperti zamannya Siti Nurbaya, kawin paksa. Tapi di sini enggak ada, tempat lain yang ada. Kawin paksa sehingga tidak mengenal suami istri satu dengan yang lain. Saya tahu persis siapa istri saya ini. Saya mengenal persis siapa istri saya ini. Dia adalah seorang pendamping yang baik, seorang pendamping yang selalu mengingatkan saya dalam situasi kondisi suka maupun duka. Selalu mengingatkan saya. Itulah istri yang baik. Dan suami yang baik juga harus apa? Saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saling mengisi satu dengan yang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah saling mengenal, yaitu satu dengan yang lain. Jangan sampai kalau tidur malam seperti Ebi. Ebi tahu Ebi? Udang kering yang jingkrung seperti ini. Jingkrung. Jingkrungnya kalau begini enggak apa-apa. Kalau jingkrungnya begini sama begini, ya sudah. Tolak belakang. Kapan bisa mengenal satu dengan yang lain? Tapi sekali lagi sini enggak ada. Tempat lain yang ada. Ya, mereka kalau tidur mesti begini bentuknya. Seperti istri saya nih, kalau enggak saya peluk, enggak saya keloni gini enggak bisa tidur. Ya, jangan iri. Nanti lakukan di rumah. Ya, kalau mau tidur, ya kan, lakukan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa mengenal Yesus Kristus itu tidak seperti apa yang kita lakukan di atas. Namun di balik semuanya itu ada cara mengenal Yesus Kristus yang menyangkup semuanya ini dan melampaui, yaitu segala hal. Charles Spurgeon, dia adalah seorang pengkhotbah dari Inggris yang sangat terkenal, yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dia mengemukakan yaitu 7 statement, yaitu tentang Kristus. Siapa itu? Kristus. Mereka mengatakan bahwa dia adalah seorang pemurni yang membersihkan noda. Ya, noda ini bukan noda yang mengotori daripada lantai ini, tapi noda ini adalah noda-noda dosa kita. Yang tidak bisa dibersihkan dengan cara apapun, yang bisa membersihkan yaitu hanya Yesus Kristus sendiri. Seperti apa yang diungkapkan dalam Yohanes 15 ayat 3. Memang kamu semua sudah bersih. Tapi ada yang dosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati oleh Yesus Kristus, sekali lagi, dia adalah seorang pemurni yang membersihkan noda. Dia telah membasuh dengan darahnya yang berharga. Dan sejauh itulah aku mengenalnya. Kenapa? Karena apa yang tidak bisa, tidak dapat dilakukan oleh orang lain, hal ini dilakukan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Maka itu kita patut yaitu mengenal Dia. Mereka mengatakan bahwa Dia memberi pakaian kepada yang telanjang. Telanjang. Itu bahasa Jermannya ngelegeno. Bahasa Jermannya ngelegeno. Ngelegeno itu tidak ada sehelai kain, ya apapun yang ada dalam tubuh. Yaitu telanjang. Bukan setengah-setengah, bukan seperempat, tapi bulat. Telanjang bulat. Tentunya kalau orang normal berjalan dengan telanjang bulat, apa yang terjadi?
Malu. Kalau malu, apa yang ditutup? Apanya? Kemaluannya? Oh enggak, mukanya yang dia tutup. Biarpun muka kemaluannya ya kan begitu, tapi karena malu yang ditutup apa? Mesti mukanya ya. Mukanya ditutup. Tapi melalui ketelanjangan ini kita merasa malu di hadapan orang lain, tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Dia telah menutupi dengan pakaian kebenaran. Dan sejauh itulah aku mengenalnya. Mereka mengatakan bahwa dia adalah seorang pemecah. Dan bahwa dia mematahkan belenggu. Dia telah membebaskan jiwaku. Dan karena itu aku mengenalnya. Bapak Ibu Saudara, saya dikasih waktu berapa lama? Biasanya saya kalau khotbah itu 2 jam. Paling minim itu 2 jam. Ini belum apa-apa, ini baru apa nih? Tapi masih banyak sekali. Ya. Saya buat sepanjang malam, hanya istri saya itu. Kalau tidur paling cepat itu jam 1. Karena apa? Ya benar-benar mempersiapkan diri sedemikian rupa. Terus terang Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau melayani Tuhan, memberikan kepada Tuhan itu asal-asalan. Tapi saya mau melayani Tuhan, memberikan kepada Tuhan itu yang terbaik. Yang penting apa? Bapak Ibu Saudara itu apa? Ya, tahu. Jelas. Kalau enggak jelas, ya sama. Kalau enggak jelas sama. Kenapa? Karena saya terlalu sering membaca firman Tuhan itu apa? Berulang-ulang. Bukan sekali, 2 kali, tapi berulang-ulang kali untuk membacakan firman Tuhan ini. Sehingga bisa saya manifestasikan, saya wujudkan, saya uraikan, yaitu melalui kertas-kertas yang ada ini. Terus terang saya enggak berani menyampaikan firman Tuhan itu asal-asalan. Tapi saya mau, yaitu memberikan, yaitu yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini baru berapa menit ini? Baru berapa menit? Ya, saya sampaikan minim 2 jam. Ya, sanggup? Sanggup. Sanggup. Ya. Tapi di sininya, ya kan? Hendaklah orang itu jadi blangkon itu seperti blangkonnya orang Jawa. Orang Solo maksud saya. Jangan blangkonnya orang Jogja. Depan trepes, belakang bendol. Ya. Di depan iya, tadi belakangnya awas lu ya, wes nanti enggak tak undang lagi. Tapi belangkonya orang Solo, depan trepes, belakang juga trepes. Ya kan? Apa adanya. Apa adanya, bukan ada apanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka adalah seorang raja. Dan bahwa dia berkuasa atas dosa. Dia telah menaklukkan musuh-musuhku di bawah kakinya. Dan aku mengenalnya, yaitu dalam karakter itu. Mereka mengatakan bahwa dia adalah seorang gembala. Aku mengenalnya karena aku adalah domba-dombanya. Ada enggak domba yang tidak pernah mengenal gembalanya? Ada Bapak Ibu Saudara yang tidak mengenal Pak Pendeta Rio? Ada enggak? Kalau gembala pada zaman perjanjian lama itu selalu berada di depan. Ya, dia selalu berada di depan.
Dan domba-domba itu harus apa? Hafal. Tahu persis mana gembalaku. Makanya dulu seorang gembala itu hanya pakai apa? Tongkat aja. Naah, naah, naah. Domba-domba harus hafal. Suara daripada gembalanya. Tapi sekarang maaf, banyak gembala-gembala tidak berani di depan. Gembala-gembala sekarang ini di belakang, bawa apa? Cutik. Tahu cutik apa itu? Ya, pokoknya bawa kayu. Ayo, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Kalau ada masalah, ayo maju, ayo maju. Gembala di belakang. Tapi di sini enggak ada. Saya yakin dan percaya gembala selalu di depan. Memberikan suatu contoh dan teladan. Mana domba-dombaku? Seorang gembala harus tahu, hafal mana domba-dombanya. Kalau enggak hafal, dombanya itu diambil oleh gembala yang lain. Banyak domba-domba ini lari, meninggalkan gembalanya. Tapi sini enggak ada. Sini enggak ada, sekali lagi, sini enggak ada. Yang ada di tempat-tempat lain. Mungkin merasakan, menu nih kok sayur asem terus. Sampai mukanya Pak Gembala itu kecut. Kenapa sayur asem terus? Ya, tapi harus bervariasi. Sekali waktu sayur apa? Lodeh. Ya meh podo ya jane sayur asem, sayur lodeh, murahan. Sekali-sekali apa? Ya. Rawon. Ya, sekali-sekali apa? Kambing guling. Kebanyakan kambing guling langsung. Bapak Ibu Saudara, kita tahu persis dia adalah seorang gembala yang agung. Kenapa kamu tahu persis? Ya, karena saya adalah domba-dombanya. Mereka mengatakan bahwa dia adalah sebuah pintu. Aku telah masuk yaitu melaluinya. Tidak ada pintu-pintu lain yang memberikan aku kenyamanan, ketentraman, damai, sukacita, dan sejahtera. Hanya pintu satu-satunya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Depan gereja ini ada pintu, ya, tapi kebanyakan pintu itu dibuka hanya tiap malam. Oh, di situ kita bisa senang, bisa begini-gini. Ya, tapi setelah pulang, ya, itu hanya sementara. Tapi pintu, kalau kita masuk pintu yang disediakan oleh Tuhan, kita akan terus-menerus merasakan damai sukacita yang daripada Tuhan. Ada amin? Amin. Mulai 5 watt. Ada yang sudah mulai 5 watt? Berarti kalau sudah ada yang mulai 5 watt, khotbah saya berhasil. Kenapa? Karena di rumah susah tidur. Makanya kalau mau tidur, mau 5 watt, ngantuk-ngantuk, datang aja ke gereja. Panggil saya sebagai apa? Pembicaranya. Pasti Bapak Ibu Saudara akan berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka mengatakan bahwa dia adalah makanan, bukan hanya makanan jasmani, tapi terlebih dia adalah makanan rohani. Dia adalah makanan rohku. Seperti aku memakan roti surga. Roti yang datang, yang turun dari surga untuk segenap bangsa Israel pada saat mereka berada di padang berantara.
yang selalu protes kepada Musa. Kamu membawa aku keluar dari Mesir, apakah di Mesir tidak ada kuburan? Sehingga engkau membawa aku di sini mati kelaparan. Tuhan menurunkan makanan, yaitu roti surga, yaitu mana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang dapat dikenal oleh Rasul Paulus. Siapa itu sebenarnya Yesus Kristus? Itu baru pertama. Masih ada 3 poin lagi. Makanya benar 2 jam saya paling dikit, ya kan. Itu baru poin pertama. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Yaitu seperti apa yang terdapat yaitu di dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Bahwa setiap pribadi, setiap orang yang mau mengenal Kristus lebih dalam dan mengenal Yesus Kristus secara benar dan ajaib, yaitu harus apa? Fokus. Harus fokus, yaitu kepada Kristus. Jangan menoleh ke kanan, jangan menoleh ke kiri, tapi fokus ke depan. Maaf, seperti seekor kuda. Dikasih apa? Supaya apa? Jalannya itu benar. Ke depan. Kalau ini dibuka, pasti dia akan apa? Bahasa Jermannya itu apa? Bedal. Apa bedal? Lari tanpa terarah. Makanya perlu dikasih apa? Supaya enggak kaget kalau ada sesuatu yang lewat kanannya atau kirinya. Rasul Paulus mau fokus kepada Kristus. Karena dia adalah satu-satunya pribadi yang patut untuk apa? Contoh teladan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya fokus yaitu kepada Kristus? Yaitu harus dengan apa? Melupakan apa yang di belakang kita. Apa yang di belakang kita, yaitu harus apa? Dilupakan. Apa yang ada di belakang kita? Sebagai orang yang percaya yang telah menerima kasih dan anugerah Allah serta keselamatan di dalam Kristus Yesus. Yaitu harus apa? Melupakan. Semua yang ada di belakangnya yaitu harus kita lupakan. Apa yang harus kita lupakan? Yaitu termasuk segala sesuatu. Yaitu dalam kehidupan kita entah itu apa namanya prestasi. Yang dapat kita banggakan. Kelebihan yang dapat kita banggakan. Keberhasilan yang dapat kita banggakan. Kesuksesan yang dapat kita banggakan. Kekayaan dunia yang dapat kita banggakan. Tapi kalau kita mau mengenal Yesus lebih dalam dengan sungguh-sungguh, kita harus apa? Melupakan semuanya itu. Bukan berarti kita tidak memakai atau memanfaatkan segala sesuatu yang ada di belakang kita termasuk keberhasilan, kemewahan, kesuksesan yang dapat membanggakan yaitu dalam kehidupan kita. Dan yang dapat kita sebutkan yaitu menyebabkan rasa puas diri. Kalau kita mau fokus kepada Tuhan, kita harus berusaha sedemikian rupa, berani untuk apa? Meninggalkan semuanya itu. Tidak mengingat-ingat lagi akan segala sesuatu yang ada di belakang kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus siapa sebenarnya? Seperti apa yang diungkapkan yaitu dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah seperti aku memperoleh yaitu Kristus. Semuanya aku anggap sampah, gak berarti. Dibandingkan dengan apa? Pengenalanku yaitu terhadap siapa? Kristus. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak bisa memberikan semuanya itu, enggak. Apapun yang kita harapkan, apapun yang kita mau, Tuhan sanggup menyediakan yaitu semuanya itu. Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengingat pengalaman daripada keluarga Lot. Tuhan telah menyelamatkan mereka. Lot dan istri dan anak-anaknya. Tetapi apa yang dilakukan oleh istri daripada Lot? Tetapi istri Lot tidak dengar-dengaran, ia menoleh ke belakang. Ia masih sayang dan mau mengingat apa yang ada di belakangnya. Kekayaannya, rumahnya, dan lain sebagainya. Dia tidak dengar-dengaran, yaitu akan suara Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, ia menjadi tiang garam, stuck, mati, beku, dan tidak dapat yaitu bergerak lagi. Ini dulu saya waktu masih jadi anak sekolah minggu, ya, menyanyikan lagu ini. Larilah cepatlah lu dan keluarga, api Tuhan membakar Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat belakang, tapi istri Lut dia lupa menoleh ke belakang. Hai, kalau saya bilang hai, gitu, banyak yang terkejut. Jadilah tiang garam. Karena apa? Enggak dengar-dengaran akan suara Tuhan. Sia-sia semuanya itu, apa gunanya? Kita memiliki semuanya itu. Tetapi apa? Kita tidak mengenal Kristus lebih dalam lagi. Kita lupa, tidak mau melupakan yaitu segala sesuatu yang ada di belakang kita, keberhasilan kita dan lain sebagainya. Kita lupa. Tapi kita harus fokus, yaitu siap melupakan. Melupakan, yaitu apa yang di belakang kita. Segala keberhasilan dan lain sebagainya. Mungkin ada juga hal-hal yang negatif, yang sulit untuk kita lupakan dan lain sebagainya. Dosa-dosa. Ya Tuhan, aku mau menyerahkan dosa-dosaku masa lalu. Dan aku percaya dan yakin Tuhan akan mengampuni dosaku yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Tapi ada satu, yaitu apa? Dosa favorit. Yang kita tidak mau menyerahkan dosa ini kepada Tuhan. Setiap kita pasti punya dosa favorit. Ya, setiap pribadi pasti punya. Apakah kita mau? Kita siap untuk apa? Menyerahkan, melupakan, yaitu semuanya itu.
Bagaimananya? Bagaimananya? Bagaimana caranya supaya kita fokus kepada Tuhan. Di samping kita melupakan masa lalu kita termasuk keberhasilan kita. Selanjutnya yaitu dengan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Yaitu apa? Panggilan surgawi. Bagaimana caranya kita mengarahkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Karena kita mempunyai apa? Tujuan. Yaitu dari bahasa Yunani skopos, dari kata dasar skopeo. Yaitu memandang kepada. Memandang kepada. Itu kepada siapa yang kita pandang? Yaitu satu-satunya. Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yaitu dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang tadinya terbelenggu, tetapi yang sekarang telah menerima anugerah Allah. Kita harus tahu bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima panggilan surgawi itu. Kalau kita tidak mengindahkan panggilan surgawi itu dalam kehidupan kita, kita adalah orang-orang Kristen yang rugi. Ya. Kenapa? Karena panggilan surgawi itu khusus bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena di balik panggilan surgawi itu ada apa? Hadiah yang sudah Tuhan siapkan, yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya yang siap untuk menerima panggilan Tuhan itu. Oleh sebab itu, bahwa hadiah tersebut yaitu harus kita raihnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena panggilan surgawi atau hadiah itu hanya milik orang-orang yang dengan segenap hati yaitu menjawab panggilan surgawi. Yaitu Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang kedua. Yang kedua, masih dua lagi. Masih 2 poin lagi. Mungkin masih 1 jam lebih ya. Kita masuk poin yang ketiga. Apa itu poin yang ketiga? Harus siap menjadi teladan. Ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Bahwa orang yang mau mengenal Kristus secara dalam yaitu harus siap menjadi teladan. Kalau belum siap untuk menjadi teladan, ya silakan siap untuk menjadi telatan. Beda tipis, teladan dan telatan. Bedanya apa? D dan L. Teladan D. Telatan L. Kalau nggak mau jadi teladan, ya jadi telatan. Ya, karena menjadi teladan itu susah, sulit, dan nggak gampang. Kalau menjadi telatan, oh gampang, nggak usah disuruh. Ya, gampang. Jadi apa? Telatan. Ya, saya percaya dan yakin di sini nggak ada yang kepingin menjadi telatan. Dan nanti datang ke gereja ibadah kalau mau firman aja. Ya kan? Tapi sekali lagi di sini enggak ada. Ya. Apakah ada? Enggak ada yang angkat tangan. Ya, mungkin di sana gereja-gereja lain banyak sekali ya yang berusaha sedemikian rupa nanti datang sebelum firman.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu harus siap jadi teladan. Yang pertama yaitu harus apa? Menasihati dalam sikap yang sama. Ayat 15 dan 16. Karena itu marilah kita yang sudah dewasa berpikir seperti ini. Hanya orang-orang yang sudah dewasa yang dapat berpikir jernih, jelas, tegas, dan lain sebagainya. Tapi orang yang belum dewasa sulit untuk bisa menasihati. Bapak Ibu Saudara, namanya dewasa, kedewasaan seseorang itu tidak dapat diukur melalui umur. Ada juga secara umur orang ini, wah kelihatannya sudah dewasa, cocok, patut untuk menjadi apa? Contoh. Tetapi belum tentu Bapak Ibu Saudara. Justru jangan pernah meremehkan anak muda atau anak kecil. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Ya, Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 atau 2 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang percaya. Teladan dalam kesetiaan, tingkah laku, perkataan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita merasa menganggap, oh aku masih muda, aku masih belum berpengalaman, aku masih hijau, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah memakai, kita tidak ada enggak berani lagi. Kita enggak mampu untuk apa? Menahan yaitu kebenaran firman Tuhan tersebut. Yaitu dewasa, bahwa orang yang dewasa itu dapat memberi nasihat. Allah akan menyingkapkan hal ini yaitu kepada kita. Itu menyingkapkan apa? Apa yang tidak pernah kita ketahui itu akan disingkapkan oleh Allah. Keterbatasan kehidupan kita itu akan diungkapkan, disingkapkan oleh Allah. Dan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun demikian, sejauh yang telah kita capai, marilah kita berjalan yaitu dengan aturan yang sama. Aturan yang sama yang seperti apa? Yaitu kita tidak ada jalan mundur, atret. Kalau motor sepeda, motor roda 3 atau mobil bisa atret. Tapi sekali lagi, bagi setiap kita orang percaya yang mau mengenal kepada Tuhan, tidak ada istilah atret atau mundur dari apa yang sudah dicapai. Baik dalam diri mereka maupun dalam dirinya sendiri. Kita harus tetap terus maju. Dan di samping itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teladan menjalani hidup yang baik. Tadi menjadi nasihat, kedua jadi teladan. Kita tidak boleh berpikir bahwa Rasul Paulus itu adalah orang yang egois, tidak. Justru menjadi teladan itu enggak gampang. Melalui kehidupannya, melalui penderitaannya dan lain sebagainya, dia sanggup dan dia mampu, yaitu menjadi teladan. Ia tahu bahwa ia bukanlah teladan yang sempurna atau tanpa dosa, tetapi ia telah merupakan teladan yang baik. Kenapa? Karena dia dapat berkata dalam 1 Korintus 11 ayat yang 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kalau kita lihat dalam AMD itu apa? Bukan ABRI Masuk Desa. Tapi Alkitab mudah dibaca, di sana lebih jelas. Ikutilah teladanku sama seperti aku meneladani Kristus. Meskipun salah untuk menaruh kepercayaan kita
kepada manusia manapun, ya, karena firman Tuhan dalam Yeremia 17:5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Memang benar. Jangan pernah kita mengandalkan kepada manusia, termasuk siapa? Orang Kristen sekalipun. Karena apa? Adalah munafik bagi orang Kristen manapun untuk berkata, lakukanlah apa yang aku lakukan. Bukan apa yang aku lakukan. Maksud saya apa yang aku katakan. Tetapi apa? Apa yang aku lakukan itulah yang harus kita lakukan. Bukan apa yang aku katakan. Mungkin banyak orang bisa ngomong. Ada istilah Pak Mitro gedebus. Atau istilah lain jarkoni. Iso ngajar ora iso nglakoni. Ada lagi istilah gajah diblangkoni. Mana cukup gajah diblangkoni. Iso kocah ora iso nglakoni. Bapak Ibu Saudara jangan pernah gampang percaya kepada orang lain. Dan perhatikanlah mereka yang hidup yaitu seperti itu. Dan perhatikanlah mereka yang hidup ya, seperti itu. Paulus juga tidak begitu sombong untuk berpikir bahwa dialah satu-satunya yang dapat menjadi teladan. Ia memberitahu jemaat Filipi untuk memperhatikan mereka yang hidup seperti yang ia bicarakan. Dan ia mencatat bahwa jemaat Filipi menjadikan kita sebagai pola hidup Kristen. Pola hidup Kristen. Karena jemaat Filipi tersebut akan kelihatan. Jati diri dalam kehidupan kita yaitu sebagai orang Kristen. Yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki yaitu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan menjadi seteru. Karena seteru ini adalah musuh yang tidak Tuhan kehendaki. Paulus menyadari bahwa ada banyak orang yang hidup dengan cara yang bertentangan, yaitu dengan apa, yaitu yang diajarkan. Tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Inilah yang disebut yaitu sebagai seorang seteru. Ia menganggap orang-orang ini seperti musuh atau seteru salib Kristus. Mereka adalah musuh dari kebenaran Alkitab yaitu tentang penebusan yang Yesus buat yaitu bagi kita. Yaitu di kayu salib dan kuasa serta pengaruhnya yang berkelanjutan yaitu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pekerjaan dan akhir dari musuh-musuh ini adalah bahwa mereka dalam ketidakpedulian mereka yaitu terhadap kekudusan Allah. Mereka enggak peduli terhadap kekudusan daripada Allah. Yaitu memberikan amunisi kepada tuduhan kaum legalis bahwa Paulus berkhotbah. Mengutbahkan kasih karunia. Yaitu kasih karunia murahan. Yang tidak memerlukan komitmen hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga sekali lagi kita dapat melihat bahwa Spurgeon yaitu dia mengemukakan ada 3 hal yang membuat Rasul Paulus ini menangis. Yang pertama karena kesalahan para musuh salib Kristus. Yang kedua karena dampak buruk dari perilaku mereka. Dan yang terakhir karena malapetaka yang akan menimpa mereka. Ini yang membuat yaitu Rasul Paulus menangis. Bukan Spurgeon kembali lagi yaitu mengemukakan ketegaran daripada Rasul Paulus.
Saya tidak pernah membaca bahwa Rasul itu menangis karena apa? Dianiaya. Rasul Paulus enggak pernah menangis, dianiaya. Biarpun dicambuk, dicemeti, dianiaya, disiksa dan lain sebagainya. Dia tidak pernah menangis. Meskipun mereka dibajak punggungnya dengan alur-alur. Dia tidak pernah mengeluarkan air mata, apalagi mata air. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biarpun prajurit-prajurit ini menyambuknya, dia enggak pernah menangis. Meskipun ia dijebloskan ke penjara sekalipun, dia tidak menangis, justru di balik jeruji besi, dia ditempatkan di tempat yang paling dalam, tangan kakinya dipasung, diborgol. Tapi yang tidak bisa mereka borgol adalah apa? Kerinduan hati Paulus untuk apa? Memuji Tuhan. Biarpun kakinya dipasung, tangannya diborgol, dia tetap apa? Memuji Tuhan. Memuliakan namanya. Sehingga melalui kemuliaan yang disampaikan kepada Tuhan, banyak, yaitu jiwa-jiwa dimenangkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ia tidak pernah menangis karena penderitaan atau bahaya apapun yang dihadapi demi Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang terakhir. Sudah terakhir, sudah mulai lega, nggak jadi 2 jam. Ya, mungkin berapa menit lagi, 3 menit lagi. Ya, 3 menit lagi selesai, atau mau selesai sekarang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang terakhir, Paulus mempunyai suatu kerinduan untuk apa? Mengenal Kristus. Kedua, fokus kepada Kristus. Yang ketiga, apa? Siap untuk menjadi teladan. Dan yang keempat, ini baru. Ada jaminan yang sudah Tuhan sediakan bagi Paulus khususnya dan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang betul-betul rindu akan Kristus Yesus Tuhan kita. Kita memperoleh kewarganegaraan. Bahwa kewarganegaraan kita bukan dunia, tapi kewarganegaraan kita adalah surga. Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya kepadanya, dia akan menjadi anak-anak Allah, yaitu ahli waris Allah. Mana mungkin ahli waris atau anak Allah yang tidak mempunyai hak seperti apa yang dimiliki oleh siapa? Orang tuanya atau bapaknya. Kita mengenal Kristus, kita percaya kepada Kristus yang ada di surga. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Bahwa kita diakui sebagai warga negara surga. Kita ada di dunia ini, boleh dikatakan itu adalah apa? Kumpulan atau koloni. Ya, koloni orang-orang percaya dari surga yang ada di dunia. Saatnya nanti kita akan kembali yaitu kepada surga, yaitu untuk menikmati apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Dan yang terakhir, paling terakhir yaitu apa? Tubuh kita yang hina ini, tubuh kita yang dikuasai oleh dosa ini akan dirubah sempurna seperti tubuh yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Serupa dengan tubuhnya yang mulia. Seperti apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang mulai ayat ke-50. Ini adalah rahasia. Rahasia bagi siapa? Orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, bukan rahasia lagi.
Pada saat Yesus datang dari surga di awan-awan, bahwa tubuh kita yang hina ini akan dirubah. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-52, 1 Korintus 15 ayat 52, akan dirubah dengan sekejap mata. Tubuh kita ini, jangan kita protes kepada Tuhan walaupun keadaan kondisi tubuh kita itu seperti ini. Ya. Mungkin kurang cantik, kurang ganteng dan kurang lain sebagainya. Jangan khawatir, nanti akan dirubah oleh Tuhan dengan sekejap mata. Mempunyai tubuh kemuliaan, ya, tubuh yang sempurna. Biarpun orang Jerman bilang, biarpun ditutupi gunung Sapitu, ya, gunung Sapitu akan bisa kita tembus. Kita bisa menembus tembok ini, kecil kalau tembok seperti ini. Baja yang berukuran berapa meter akan bisa kita tembus. Dengan apa? Keberadaan tubuh yang mulia ini. Oleh sebab itu, enggak gampang Bapak Ibu Saudara untuk kita diakui sebagai warga negara surga. Dan tidak gampang Bapak Ibu Saudara kita untuk memperoleh tubuh yang mulia ini. Hanya satu. Kenalilah Yesus Kristus. Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Pada saat pagi hari ini, kalau kita masih ragu-ragu kepada Yesus Kristus, inilah saatnya. Kita harus mengaku di hadapan Tuhan, ya Tuhan, Engkaulah Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada orang lain yang memberikan jaminan kepada saya untuk memperoleh kewarganegaraan surga. Dan tidak ada orang lain yang bisa merubah, mungkin di tempat-tempat lain di luar negeri bisa mengoperasi tubuh saya ini dengan operasi plastik. Entah itu plastik dari ember, entah itu plastik dari baskom atau apa. Itu hanya sementara, itu akan musnah. Tetapi tubuh yang mulia, tubuh yang sempurna, yang Tuhan sediakan ini akan kekal. Oleh sebab itu enggak gampang. Saat ini saatnya kita yang belum mengenal Kristus secara mendalam, inilah saatnya. Bapak Ibu Saudara, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang siap dan betul-betul siap untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengenal Kristus lebih dalam. Inilah saatnya, jangan menunda-nunda. Besok atau kapan, nanti Pak kalau saya sudah tua, sekarang masih muda. Siapa sih orangnya yang enggak pengen kecil dimanja, muda berfoya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu harapan setiap orang. Kecil dimanja, muda berfoya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tapi enggak mungkin. Tapi sekali lagi inilah saatnya. Siapapun kita masih muda, kita yang sudah tua, maaf kalau kita belum mengenal Yesus. Dengan lebih dalam sia-sialah hidup kita. Sekali lagi inilah saatnya. Kita akan menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Amin. Kami serahkan Pak Rio. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah dijelaskan kepada kami semua, yang mengajak kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Dengan kami mengenal Engkau, kami boleh menjadi orang-orang yang menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bahkan Tuhan bisa memakai kami
di tengah-tengah keluarga, masyarakat kami, dan di mana Engkau tempatkan kami. Biarlah Kristus menjadi teladan kehidupan kami. Biarlah Kristus menjadi contoh dari kehidupan yang berkemenangan itu. Terima kasih untuk hamba firman-Mu, Bapak Pendeta Dwi, yang telah Engkau pakai memberitakan kabar baik ini kepada kami semua. Dan kiranya kami jemaat-Mu boleh menyambut firman yang telah dijelaskan, dan juga menghidupinya, dan kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, untuk anak Evelini yang dioperasi, Tuhan juga tolong, jika selesai operasinya, Tuhan juga menjamah dengan kuasa-Mu sehingga boleh pulih cepat dan dapat kembali ke tengah keluarga dan studi. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, cakap menanggung segala penderitaan tubuh. Kami berdoa juga yang bergumul dengan ekonomi, kehidupan kontrakan rumah, pekerjaan, dan lain sebagainya Tuhan. Seperti firman ini, biarlah kami datang kepada Kristus yang adalah jawaban kehidupan kami. Dan kami tidak putus asa menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan, sebab kami tidak berjuang sendiri, berjalan sendiri, tapi Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami. Tangan-Mu terus menolong kami, memberikan hikmat dan kuasa, dan Tuhan yang hidup itu akan menghidupi kehidupan kami yang masih di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan demi pergumulan ini ya Tuhan. Tambahkanlah jiwa-jiwa baru dalam gereja-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk keaktifan jemaat di dalam kegiatan-kegiatan dan persekutuan gereja. Tuhan beri hati keaktifan itu, seperti firman-Mu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berdoa untuk pertumbuhan jemaat, supaya kami semua bertumbuh dan berakar, berbuah, sehingga melalui kehidupan kami menjadi teladan, sehingga Kristus yang hidup dalam kehidupan kami menjadi daya tarik orang untuk datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Bapak Mahendra, Shevanya, Viral Love, dan juga Ibu Nuryani atau Ibu Yohana yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Engkau yang telah menolong mereka sepanjang tahun kemarin, Tuhan yang sama pun juga kiranya dipahami, dimengerti, akan menolong, akan memberkati, menyertai, dan mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan hidup. Lebih daripada itu Tuhan, kami berdoa, cinta akan Tuhan, kasih kepada Tuhan, mengenal Engkau, kiranya terus bertambah-tambah, berkobar-kobar di dalam diri mereka yang berulang tahun. Terima kasih kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, kiranya di dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Presiden yang baru, kiranya Tuhan tolong dalam memimpin 5 tahun ke depan bersama dengan para menteri-menterinya. Pilkada yang ada di depan ini pun juga, Tuhan juga menolong supaya semua berjalan di dalam kontrol, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Bapak di surga, sepanjang minggu ini kami akan juga berkegiatan hidup. Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati, dan biarlah Kristus menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapak di surga. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.